kedatangan sama obat ya. Jadi nggak apa-apa, makasih banyak udah ngomongin dan udah membantu tugas kuliah aku. Jadi di sini lebih ke sharing-sharing aja sih, bagi ilmu sedikit yang aku tahu biar kita sama-sama tahu tentang apa sih boykot itu sendiri. Kayak kalian pada main TikTok atau Instagram gitu nggak? Kayak ada sering dengar berita tentang apa ya, ibu-ibu yang Palestina itu kan ya. Nah, sebelumnya aku buka dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah yang senang bisa jadi Palestina. Mayadillah falam balaw, masyaallah hadiyalah. Syukurlah ya Allah, masyaallah alhamdulillah. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta waktu sehingga kita semua dapat bertemu dan berkumpul di masjid pada malam ini. Nah, gimana kabar-kabar Mbak sama Mas-Mas? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu boykot? Kayak pengertiannya atau apa gitu, ada yang mau jawab? Pengaruh besar ke Israel atau produk-produk mereka yang emang sebenarnya itu produk-produknya mendukung apa ya, membantu kayak dalam segi persenjataan dan lain sebagainya untuk menyerang Palestina. Nah, sebelum kita apa ya membahas ini dalam, kita tahu apa ya, kita cari tahu dulu nih asal usul kenapa sih kok bisa ada penyerangan di Palestina dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya kaum Yahudi ini tidak, jadi kan yang menyerang Palestina itu kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi ini sebenarnya tidak punya rumah gitu loh, tidak punya tempat tinggal yang dimana bisa diakui sebagai negara mereka. Tidak ada, mereka tuh nggak punya tanah atau yang atas milik nama mereka. Kayak kalau Indonesia kan jelas ya, Indonesia. Tapi kalau Yahudi itu tidak memiliki tempat atau rumahnya sendiri gitu. Jadi akhirnya mereka tuh mengambil alih dari Palestina. Gimana sih kok bisa jadi tadinya di Palestina? Yahudi ini itu tersebar di seluruh dunia. Nah, pada saat itu ada terjadi peperangan di dunia, di mana akhirnya Yahudi ini tuh nggak ada satupun negara yang mau menerima mereka untuk tinggal di negara. Akhirnya salah satu putusan dari Inggris dan Eropa tuh dia buat surat. Nah, isi suratnya tuh kayak isi surat perjanjian kalau si Yahudi ini ditempatkan di Palestina, karena waktu itu Palestina itu satu-satunya negara yang menerima Yahudi. Nah, setahun 2 tahun negara Yahudi ini orang Yahudi ini masih berperilaku baik lah, kayak masih damai dan tentram. Oh ya, sebelumnya di dalam surat perjanjiannya itu intinya tuh isinya kalau warga Yahudi itu dipersilakan untuk tinggal di Palestina. Nah, warga Yahudi dengan Palestina ini harus hidup damai dan tentram. Terus kayak pokoknya tidak boleh ada salah perselisihan ataupun mengakui mengakui tanah itu kayak dari Yahudi atau Palestina. Jadi dianggap tanah itu sebagai tanah bersama. Nah, tapi setelah 2 tahun orang Yahudi tinggal di Palestina bersama warga Palestina, jadi mereka tinggal di rumah warga Palestina gitu. Nah, setelah 2 tahun mereka berlaku baik sesuai dengan perjanjian yang tadi disebutkan. Tapi tiba-tiba setelah 2 tahun tersebut si warga Yahudi mulai bertindak seenaknya kayak mengambil alih rumah-rumah orang Palestina. Dari situ orang Palestina tuh diusir gitu dari rumah mereka. Jadi kayak mereka kayak dijajah kayak Indonesia dulu dijajah sama Belanda, Jepang. Nah, bedanya kalau Indonesia kan berhasil mengambil alih kembali hak milik tanah kita sendiri. Nah, tapi kalau Palestina ini udah selesai gitu loh, kayak peperangannya terus ada. Kenapa sih kok bisa terus-terusan ada gitu? Karena pertama orang Palestina itu sangat-sangat besar dukungannya. Nah, dukungannya dari siapa? Dari Amerika. Nah, Amerika itu banyak banget gak sih produk-produk kayak McD dan lain sebagainya. Itu salah satu dukungan besarnya buat orang Palestina, orang Israel untuk menyerang orang Palestina. Nah, setelah itu jadi kenapa sih kayak kita tuh harus peduli banget gitu loh sama mereka? Karena kalau pada dasarnya
peperangan itu antara tentara dengan tentara, jadi kayak tentara Israel harusnya jalannya tentara Palestina, tapi yang terjadi di sana itu bukan antara tentara tapi tentara Israel itu jalannya kayak gitu bentuknya, terus kayak dia anak kecil bener-bener kayak ditembak gitu, disiksa dan lain sebagainya, malah kayak apa ya, banyak yang disiksa juga, banyak juga yang ditembak-tembak. Kita sebagai apa ya, di sini tuh lebih bukan karena di sana tuh banyak orang muslim atau enggak, di sana di Palestina tuh yang diserang tuh bukan hanya orang muslim, jadi orang apa ya, beda agama, saya bukan seorang muslim juga ada di sana gitu. Jadi ini lebih ke tentang kemanusiaan. Jadi kita sebagai manusia yang punya umat yang tinggi seharusnya kita ya bisa berlaku adil atau menanggapi marginalisasi. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu caranya adalah dengan boykot itu kayak kita berusaha untuk stop atau tidak menggunakan barang-barang yang sekiranya hasil dari penjualan tersebut itu digunakan untuk Israel. Nah, barang-barang itu apa aja sih mereknya? Kayak misalkan kalian yang suka McD, es krim itu sebenarnya nggak boleh ya. Kayak masih banyak merek-merek yang lain kayak Mixu atau ya atau apapun itu, terus kayak McD, Burger King, Pizza Hut. Terus kalau buat yang perempuan kayak misalkan make up L'Oreal itu nggak boleh, terus Maybelline, terus apa lagi ya? Terus kayak misalkan ibu kalian nyuruh beli sabun cuci baju gitu, sampai apa risol itu nggak boleh, risol nggak boleh. Terus apa lagi ya, pokoknya yang merek-merek Unilever itu nggak boleh. Itu walaupun ada ya, jadi di beberapa brand itu tuh merasa setelah terjadinya boykot itu mengaruh mereka sampai mereka tuh berklarifikasi, kayak misalkan McD berklarifikasi kalau McD-nya Indonesia itu harus milik Indonesia, padahal sebenarnya kalau misalkan kayak McD itu kan tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya loyalty atau kayak bayar brandnya ke brand besarnya gitu loh. Jadi nggak pure punya apa, walaupun dari penggantinya tuh kayak bisa beli Soklin atau kecap-kecap tuh yang kayak ABC yang kayak gitu tuh lebih apa yang punya Indonesia atau merek lokal. Nah, terus kayak coklat juga nggak boleh Cadbury, nggak boleh KitKat, itu bisa diganti ke Snickers. Terus keju juga nggak boleh Cheddar Craft, terus kayak contohnya bisa cheddar, terus Sunlight itu juga Unilever kan, bisa diganti ke Ramalan, Breakfast Food, Exoni dan sebagainya. Terus kayak terus kalau di masyarakat Indonesia sendiri kan kita tuh sebagai gimana ya, kita misalkan udah nih nge-stok barang-barang yang merek-merek tadi yang saya sebutkan, terus apa namanya, sebenarnya tuh kalau ditanya kita tahu nggak, itu ngefek banget guys. Jadi kayak kita tuh bisa mengurangi apa namanya saham mereka, jadi kayak pencapaian kayak target gitu loh, kayak penjualan mereka tuh bener turun. Kayak jadi ada buktinya, apa kemarin sempat bisa lihat kayak baca-baca juga, terus dapat info dari TikTok juga, terus ya ada yang share kalau emang apa ya, persenan saham mereka tuh turun karena kurangnya minat membeli gitu. Sampai juga saya mereka banting setir buat kayak gimana nih caranya untuk pengen promosi brand mereka tetap dia membeli sama orang-orang Indonesia, karena apa ya, kekuatan Indonesia Solo tuh sangat luar biasa. Jadi kalian tuh sekarang juga itu gitu loh, kalau kan main sosmed tapi digunakan dengan baik, kayak misalkan cari meta gitu loh, mana yang sekiranya bagus nih buat gimana sih cara Palestina kayak gini. Nah, terus habis itu kayak ada isu juga namanya bantuan yang kita kan dari Indonesia tuh banyak banget yang semakin dia ke Palestina, terus kayak ada yang donasi dan lain-lain. Ternyata apa ya, bantuannya itu nggak langsung diterima Palestina. Kenapa? Karena Palestina Israel tuh benar-benar kayak mengepung daerah perbatasan Palestina, kayak sumber
bisa dapat akses dari mana tuh kayak akses makanan itu nggak bisa gampang masuk gitu loh, karena benar-benar itu sama seragam. Nah, terus tuh kayak kerjanya mereka tuh selain kayak nembak-nembakin terus nyiksain, itu mereka kayak apa namanya saluran air, akses air buat minum itu mereka tuh kayak susah itu loh, kayak buat dapat minum makan itu susah gitu. Jadi kayak nggak sedikit dari mereka tuh yang kekurangan gizi atau bahkan mati kelaparan terus haus kayak gitu. Kayak bayangin juga waktu akhir-akhir ini ada kayak apa namanya pengumuman sampai ini kan tadi aku udah bilang ya kalau peperangan itu sudah apa ya, namanya peperangan itu tentara kan, tapi mereka ini melawannya tuh bukan tentara lagi tapi penduduk, dan kayak di dalam aturan peperangan tuh ada juga yang ada beberapa tempat umum yang nggak boleh diserang kayak rumah sakit, sekolah. Malah si Israel ini nyerang-nyerang yang kayak rumah sakit, sekolah. Jadi kayak sekolah sampai ada kemarin isu kalau sekolah itu benar diliburin karena apa? Karena anak-anaknya udah ditembakin semua. Jadi kayak diliburin karena nggak ada yang masuk sekolah karena udah meninggal semua gitu loh. Jadi kayak sesadis itu dan separah gitu. Terus kayak rumah sakit juga ditembak-tembakin. Padahal kan gimana ya, banyak udah korban yang masyarakat yang kayak udah banyak terluka gitu, apa ya, pertolongan dari dokter, dan mereka susah gitu. Jadi ada juga aku baca kayak di rumah sakitnya tuh kehabisan infus apa ya, bius. Tau kan kalau misalnya mau dioperasi harus dibius ya biar nggak terasa sakitnya. Nah mereka tuh kehabisan gitu, terus jadi kayak bayangin mereka dioperasi tanpa bius, sedih sesakit apa, kasihan banget gak sih. Nah terus lagi ya, ada yang mau ditanyain nggak atau apa? Sama? Iya, clear juga. Nah, biar kalian tahu mana produk apa aja yang itu apa namanya punya yang dialog kan, itu bisa dibuka di, jadi kayak nanti kalian ketik di Google, itu ada websitenya sebentar. Nama websitenya tuh tulisannya bdnaash.com. Itu nanti misalkan kalian buka websitenya, nanti kayak apa? Nanti kalian kayak kalau kan bisa aja juga search di Google produk pro Israel tuh apa aja. Nanti ada list keluarnya gitu. Nah, nanti bisa dipelajari dari situ karena kayak mengurangi produk-produknya dari pro Israel. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Aduh, aku juga belum riset sih. Mungkin bisa dicari sendiri di Google. Udah ya? Produk dipakai, salah produk jasa layanan jasa. Jasa layanan sebenarnya belum juga sih, tapi kayak ya gimana Aplikasi. Android itu sebenarnya juga pro Israel, tapi ya gimana lagi ya, kayak memang ada beberapa hal yang memang sulit untuk dilepasin dari kehidupan ya sih, kayak kan di atau kasus juga Intel juga pro Israel ada bahkan di aku baca di media sosial kayak ada orang yang keluar dari McD karena dia pikir kayak bertahan itu tamat, tapi kalau emang kondisinya sesusah itu cari kerja ya udah, nah gimana lagi ada yang bertanya lagi?